Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Umida yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaAllah di hari Jumat yang mulia, kita akan kembali belajar tentang sebuah kitab yang sangat agung, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Syekh Abu Zakaria bin Asy-Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini kalau di Yaman ya, biasanya kitab ini dipakai untuk daurah. Jadi daurah bagi calon-calon penghafal Al-Quran. Sebelum mereka menghafal, maka biasanya belajar kitab ini dulu. Ya, kurang lebih sekitar 3 hari selesai. Ya, di Indonesia berbulan-bulan. Ya, alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, mari kita lanjutkan kitab Adab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Terakhir, ya, kita sudah membahas tentang apa ibu-ibu? Terakhir tentang, masih ingat nggak? Dibuka dulu catatannya. Membaca Al-Quran di malam hari. Masya Allah sudah dipraktekkan. Ada yang sud, ada yang be, gitu ya. Jawabannya 2. Nggak apa-apa, jujur itu bagus. Ya, bagi yang sudah, bersyukurlah kepada Allah. Karena hakikatnya yang namanya sholat malam itu hanya undangan dari Allah. Undangan. Allah tidak pernah mewajibkan salat malam, tapi Allah ingin memilih dari hamba-hambanya, hamba-hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah undang hamba-hamba yang terpilih ini untuk bangun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya hamba ini ia bangun di tengah malam, ya, menemui panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba ini adalah seseorang yang berbahagia karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kalanya hamba tersebut sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi qadarullah tidak menghiraukan undangan ini. Maka yang ada adalah tidur di malam hari, bangun sudah dalam kondisi matahari terbit. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, istiqomahkanlah walaupun hanya 1 halaman, walaupun hanya 1 lembar, membaca Al-Quran di malam hari, di sepertiga malam, sebelum subuh, setelah kita zikir, setelah salat, zikir pagi petang, kemudian baca Al-Quran. Wallahi itu lebih nikmat daripada kita membaca Al-Quran di siang hari. Ya, jadi kondisinya berbeda. Kalau kita baca Al-Quran di pagi hari itu kondisinya berbeda. Nggih. Baik, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang pentingnya kita menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran itu sendiri. Ada yang bisa membantu saya dibacakan matannya? Monggo Ustazah boleh dibacakan matan hadisnya? Matan dari Sabatan Abi Musa Al-Ash'ari. Ta'ahadu hadal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu afdalan minal. Masya Allah. Baik, terus Rawahul Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar yang pertama tentang siapa Abu Musa Al-Ash'ari.
Yang di sini an Abi Musa al-Asy'ari. Yuk kita fokus ya. Baik, Abu Musa al-Asy'ari adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari. Jadi Abu Musa itu kunyahnya, bukan nama aslinya. Abu Musa, seperti Ummu Musa, gitu ya. Itu nama kunyah, tapi nama aslinya adalah Abdullah. Bapaknya siapa? Qais. Kakeknya siapa? Sulaim. Dan marganya adalah al-Asy'ari. Beliau berasal dari Yaman, tepatnya di daerah Hudaidah. Jadi di Hudaidah itu ya akhwat, dulu waktu kami di Yaman, suami sempat ke Hudaidah dan kata beliau di sana itu Masya Allah yang berasal dari Hudaidah, laki-laki di Yaman tuh bacaan Al-Qur'annya bagus-bagus. Ya mungkin karena anak cucunya Abu Musa ini. Ya. Sama seperti di Mesir. Ada tuh di Mesir daerah namanya Dimyat, Al-Mansuri, Dimyat. Orang-orang di sana itu yang perempuannya cantik-cantik kayak Ratu Cleopatra, ya. Yang laki-lakinya ganteng-ganteng, Masya Allah, Allahumma barik. Menurut mereka itu adalah keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita orang Indonesia keturunannya siapa ya Bu? Keturunan Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Jadi memang Masya Allah ya, yang namanya Mbah Buyut, ya walaupun itu generasinya sudah terpaut jauh, tapi itu Masya Allah masih ada sisa-sisanya. Ya. Dan tidak semua di Mesir itu semuanya ganteng dan cantik, tidak. Memang hanya ada beberapa daerah saja yang di sana itu Masya Allah wanitanya cantik-cantik gitu, Masya Allah. Ya. Dan di Yaman juga sama, tidak semua daerah itu yang anak-anak atau para laki-lakinya bersuara merdu. Ya. Di Hudaidah terkenal banyak orang-orang yang ahli Al-Quran, yang suaranya bagus, yang hafalannya bagus, seperti Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi Abu Musa al-Asy'ari atau Abdullah ibnu Qais ibnu Sulaim al-Asy'ari, beliau itu terkenal orang yang mahir dalam Al-Quranul Karim, Masya Allah, dalam membaca Al-Quran. Abu Musa berhijrah ke Madinah dan menemui Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, kemudian beliau masuk Islam, Masya Allah. Dan beliau Abu Musa al-Asy'ari ini terkenal juga seorang yang punya suara yang merdu, Masya Allah. Sehingga tidak jarang Nabi kita Muhammad SAW meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan sebuah surah dan surah dari Al-Quran, dan Nabi kita Muhammad SAW mendengarkan apa yang dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi boleh ya akhwat, kita para penghafal Al-Quran sesekali mendengarkan bacaan dari saudari kita. Ya, kenapa? Apa manfaatnya? Agar Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita. Jadi di antara sarana untuk melembutkan hati itu kita mendengarkan suara bacaan Al-Quran. Ya, baik dari qari ataupun dari teman kita yang membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, teman-teman, kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang qari yang menghayati bacaan Al-Quran itu sendiri dengan hatinya itu kan berbeda, gimana? Dengan kita membaca Al-Quran sendiri. Maka boleh sesekali kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain agar lebih melembutkan hati kita. Ya. Dan ini berguna sekali bagi hati kita agar lebih dekat dengan Al-Quran. Baik. Dan Abu Musa al-Asy'ari terkenal sebagai seorang sahabat yang membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal seorang yang sangat-sangat luar biasa. Ketika terjadi sebuah perselisihan, maka beliau termasuk sosok yang membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW pernah memuji Abu Musa dengan sabda beliau, "Ya Aba Musa, laqad u'tita mizmaran min mazamir ali Dawud." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Musa," kata Rasulullah, "sungguh engkau telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah." Masya Allah, suara yang indah seperti suaranya keluarga Nabi Dawud alaihissalam. Jadi setiap orang itu, ibu-ibu, dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan masing-masing. Bahkan setiap nabi, setiap rasul itu diberikan kelebihan masing-masing. Ya. Dan pastinya yang namanya manusia, karena rasul dan nabi itu manusia, pasti ada kekurangannya. Ya, contoh misalnya keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Sulaiman termasuk keluarganya Nabi Daud. Mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat memahami sesuatu.
Maka dari itu Rasulullah SAW seringkali mengajarkan sebuah doa kepada kita semuanya, ya muallima Adam allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Wahai Allah, zat yang maha memberitahu, alimni kama 'allama Adam, sebagaimana engkau telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, maka ajarkanlah aku ilmu. Nabi Adam alaihissalam di antara kelebihan yang Allah berikan ya akhwat adalah dikenalkan berbagai macam nama. Ini Nabi Adam tuh Masya Allah, beliau tuh hafal nama-nama. Kita terkadang lupa nama teman kita itu siapa gitu kan. Nah, Nabi Adam tuh hafal, Masya Allah. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Dan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kepahaman. Ya. Maka dari itu kata Rasulullah, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Zat yang memahamkan Nabi Sulaiman, fahimni, berikanlah kepahaman untukku. Ini boleh dibaca teman-teman doa ini ketika teman-teman merasa ada kesulitan dalam belajar, itu dibaca. Ya, sudah hafalkan doanya? Ya muallima Adama, allimni, wa ya mufahhima Sulaiman, fahimni. Baik. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, beliau pernah berlayar menuju Habasyah. Jadi beliau Abu Musa al-Asy'ari pernah berlayar ke Habasyah dan beliau beserta 50 orang ya dari kaumnya beliau menaiki perahu berangkat menuju Habasyah. Dan di sana berjumpa dengan Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ini adalah putranya Abu Talib. Berarti siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah SAW, dan beliau tinggal bersama Ja'far bin Abi Talib. Ya. Kemudian beliau pernah juga ke Madinah, ya, berguru dengan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali ilmu-ilmu yang diambil dari Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau menjadi seorang figur teladan yang mana Rasulullah SAW ketika memberitahukan sebuah ilmu kepada Abu Musa, maka Abu Musa pun bersegera untuk mengamalkannya. Masya Allah. Termasuk diantaranya adalah ketika Rasulullah SAW memberitahukan tentang puasa-puasa sunnah, maka Abu Musa lantas bersegera untuk mengamalkan puasa sunnah itu sendiri. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau mendoakan Abu Musa al-Asy'ari dengan sebuah doa, semoga dahaga di hari terik yang menjadi pintu royan untuk kita di hari kiamat. Masya Allah. Dan Abu Musa, ya, beliau wafat antara tahun 42 Hijriah sampai 52 Hijriah. Kata para ulama, ada yang mengatakan 42 Hijriah, ada yang mengatakan 52 Hijriah. Artinya ketika Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah ya akhwat, maka jarak antara wafatnya Rasulullah dengan Abu Musa al-Asy'ari cukup jauh. Nggih. Rasulullah kan wafat tahun 11 Hijriah. Kita ambil pendapat Abu Musa wafat tahun 42 Hijriah. Berarti sepeninggal Rasulullah itu berapa tahun Abu Musa hidup? 42 dikurangi 11. 31 tahun. Masya Allah. Dan Abu Musa al-Asy'ari menjadi sosok sahabat yang senang dan gemar membagikan ilmu. Masya Allah. Radhiyallahu anhu ya Abu Musa. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai Abu Musa al-Asy'ari, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan, nah ini doa ini ya, mempertemukan kita semuanya ya akhwat dengan Abu Musa al-Asy'ari di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga besok ketika di surganya Allah kita bisa mendengar bacaan Al-Quran Abu Musa al-Asy'ari ya. Amin. Nanti besok di surga teman-teman minta sama Allah, ya Allah, dulu saya waktu di Umida Jogokarian pernah dengar nama Abu Musa al-Asy'ari ya Allah. Katanya Rasulullah tuh senang kalau mendengar Abu Musa ngaji. Saya pengen ya Allah tahu Abu Musa tuh yang mana gitu ya. Masya Allah. Nanti kita dengar bersama-sama, Masya Allah, bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an." Ulang-ulangilah bacaan Al-Qur'an. Nasihat ini Rasulullah tunjukkan untuk para penghafal Al-Quran. Masya Allah, ini nasihat untuk diri saya, terutama ibu-ibu. Ya, sebelum saya menyampaikan nasihat ini kepada jamaah semuanya, maka nasihat ini saya tunjukkan untuk diri saya. Dan tidaklah saya sampaikan nasihat dari baginda Rasulullah SAW kecuali rasa sayang saya kepada ibu-ibu semuanya. Apa kata Rasulullah? Ta'ahadu bil Quran. Ulang-ulangilah bacaan Al-Quran yang telah engkau hafal. Jadi
di dunia ini, di muka buminya Allah, ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga besarnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Keluarganya Allah di antara para manusia yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah para penghafal Al-Qur'an. Bu, saya lagi nyebut tadi menghafal Quran tuh merinding, Bu. Beneran. Pengen enggak sih, Bu, kita tuh jadi keluarganya Allah? Saya yakin kalau ada pengumuman dari seorang presiden atau sultan yang mengatakan siapa di antara kalian yang ingin menjadi bagian dari keluarga keraton, saya yakin 100% banyak di antara kita yang mau. Nggih mboten? Keluarga keraton itu kan pasti akan mendapatkan keistimewaan di mata manusia. Nggih mboten? Ya misalnya ada orang jadi keluarga keraton, ngaku-ngaku saya berasal dari keraton dengan namanya Raden, ya Raden apa kan biasanya ya. Kan manusia aja segen tuh. Oh, dia Raden. Apa kalau perempuan apa? Roro ya. Raden Ayu Tumenggung, Raden Ayu Roro gitulah ya. Itu aja kita kalau ada orang bergelar Raden Roro gitu ya. Kita kan gimana ya? Gimana ibu-ibu? Oh, apalagi darahnya biru, ternyata setelah terkelupas kulitnya darahnya merah juga. Maksud saya begini, kalau manusia jadi darah biru gitu ya, jadi keluarganya keraton saja, manusia yang lain tuh segen, gimana ibu-ibu? Wah, dia keluarga keraton gitu kan ya. Nah, keluarganya Allah itu lebih istimewa daripada keluarganya manusia itu sendiri, walaupun gelarnya sudah keraton gitu ya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Ini tolong diingat-ingat, Allah tuh punya keluarga dari bagian manusia. Manusia ini ada yang jadi keluarganya Allah, Masya Allah. Maka para sahabat bertanya, mereka penasaran, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Penasaran kan, Bu? Ketika Rasulullah bilang, ada loh keluarganya Allah di muka bumi ini gitu ya. Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Dan Rasulullah mengatakan, qala hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Mereka itu, kata Rasulullah SAW, adalah para ahli Quran. Ahlul Quran. Ahlul Quran itu orang-orang yang seperti apa? Apakah hanya menghafal Quran saja? Tidak. Ahlul Quran itu adalah orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ada hanya sebatas orang menghafal Al-Quran saja, sejatinya itu belum disebut ahlullah, belum disebut keluarganya Allah. Ya, karena ada juga orang-orang yang menghafal Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai ke dalam hatinya. Dia nggak paham dengan apa yang dibacanya, tidak mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Maka yang ada, waliyadzubillah, ibu-ibu pernah dengar ada orang hafal Quran 30 juz tapi bermaksiat? Pernah. Ada orang hafal Al-Quran 30 juz tapi waliyadzubillah dia minum minuman keras? Iya. Berarti Al-Quran itu sendiri hanya sebatas di lisannya, belum masuk dalam hatinya. Belum Allah Azza wa Jalla berikan hidayah taufik untuk mentadabburinya dan mengamalkannya. Jadi tadi syaratnya 4 ya ibu-ibu. Membaca, mentadabburi, mengamalkan, dan menghafalkan. Masya Allah. Baik, mengamalkan tuh berarti seperti apa Ustazah? Mengamalkan itu termasuk bagian di dalamnya adalah mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada perintah-perintah dari Al-Quran ibu-ibu yang mana penjelasannya ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, dalam Al-Quran kan ada wa aqimus shalah wa atuz zakah, gitu kan? Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Di situ dijelaskan enggak bagaimana zakat itu? Dijelaskan enggak di dalam Al-Quran bagaimana salat itu? Waktu-waktu salat seperti apa? Semuanya ada di mana ibu-ibu? Ada di hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarganya Allah, ahlul Quran adalah orang yang berilmu. Bukan hanya mengilmui Al-Quran itu sendiri, tapi juga mengilmui apa-apa yang ada di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya hafalan Al-Quran, ya berarti kan ini adalah hadiah dari Allah.
Tidak semua, Bu. Tidak semua hamba Allah itu yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk punya hafalan Al-Quran. Walaupun tidak 30 juz, tidak apa-apa. Yang penting punya. Ya, Ustazah saya hafal. Masya Allah Ibu, barakallah. Saya puji-puji. Monggo Ibu dibaca 3 kul. Ya, buatan apa-apa. Ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tidak apa-apa. Yang penting kan punya dulu. Ya, punya dulu. Dan orang yang punya hafalan Quran walaupun hanya 3 kul itu lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Jadi ibu-ibu yuk semangat. Ya semangat. Menghafal Al-Quran itu pahalanya banyak loh. Masya Allah. Bahkan di antara orang yang dijaga akalnya oleh Allah Azza wa Jal, kalau pengen gak pikun, tuannya tuh gak pikun, maka di antaranya adalah ahlul Quran. Masya Allah. Sekarang banyak ya kita melihat orang-orang tua yang sudah mulai pikun ya Bu ya. Yang sudah mulai Allah cabut nikmat sehat untuk mengingat ya. Maka obatnya sebenarnya ada di menghafal Al-Quran ya. Apakah orang yang sudah mendekati usia tua bisa menghafal Al-Quran? Bi'idnillahi bisa ya. Ibu-ibu pernah mendengar ada nenek-nenek yang usianya 60 tahun mulai menghafal Al-Quran? Di usia berapa beliau selesai 30 juz? 80 tahun. Jadi wisudanya usia 80 tahun Bu. Tapi yang dihafal Masya Allah Allahumma barik bukan juz 30 tapi 30 juz. Saya juga pernah melihat sebuah cuplikan video, yaitu ada seorang nenek di masjid gitu ya. Masya Allah saya merinding ya. Saya ingat cuplikan videonya itu. Ketika beliau menyetor hataman ya 30 juz beliau. Masya Allah. Beliau nyetor dengan gurunya, dengan syekhonya di sebuah masjid, di cuplikan videonya itu, dan beliau sambil bergetar gitu loh, Masya Allah, dari dalam ketika beliau baca pas bagian Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, jadi terakhir gitu ya. Beliau sampai nangis gitu ya, Masya Allah. Dan setelah selesai beliau sujud syukur kepada Allah. Di belakangnya tuh sudah banyak gitu anak-anak muda ya, para pemudi akhwat yang sudah membawa bunga gitu. Masya Allah, dirangkul, Masya Allah. Jadi momen yang begitu indah. Itu baru wisuda di dunia. Aduh ya Allah Bu, belum lagi nanti di akhirat. Di akhirat itu besok nih Bu ada haflah. Haflah atau haflah? Pesta, wisuda yang khusus spesial. Wisuda itu akan Allah berikan kepada para ahlu Quran. Orang-orang yang membaca, mengamalkan, mentadaburi dan menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Besok ada wisuda. Jadi kalau kata para ulama, kenapa kamu menghafal Al-Quran di dunia? Agar saya bisa ikut serta dalam wisuda di akhirat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kemuliaan bagi para keluarganya di akhirat. Di bismillah Bu, ya niatkan dari sekarang. Diniatkan dulu. Ya diniatkan, ya Allah, semoga sisa waktuku ini ya Allah Engkau berikan barakah. Ya Allah, bismillah hamba pengen menghafal Al-Quran. Dan kalau pengen ngafal Quran itu paling baik ada guru. Ya, kenapa? Apa manfaat dari guru itu sendiri? Di antara manfaatnya adalah guru tersebut membenarkan bacaan Al-Quran yang akan kita hafal. Jadi tahsinnya dulu dibenarkan, bacaan Al-Qurannya dulu dibenarkan. Sebelum ayat ini dihafal, maka dibaca dulu di depan guru kita. Benar enggak bacaannya? Gitu ya Ibu ya. Lebih baik lagi ibu-ibu, ya dari awal bukan hanya tahsin, cara membaca Al-Quran yang benar. Bukan hanya itu yang kita pelajari, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatnya. Tapi lebih dari itu juga hari-hari ini Masya Allah ada banyak para syekhoh, baik dari Madinah, dari Yaman, dari Mekah, dari Mesir, yang sudah mulai mengajarkan tariqatul ada. Ya, tariqatul ada ini bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, dengan tadabbur. Ada tariqatul ada. Ya, teman-teman minta sama Allah. Ada seseorang bercerita kepada saya, Ustazah, ketika saya jujur kepada Allah, kata beliau, ini semoga jadi pelajaran buat kita semuanya. Ketika saya jujur kepada Allah, ya Allah, saya pengen ngafal Quran, tapi gimana caranya, katanya. Jadi saya bingung. Masya Allah Ustazah, saya tuh dihantarkan sama Allah, kata beliau, itu ketemu sama link. Jadi beliau buka Telegram, ada link dari temennya tuh, ini loh kalau mau ikut tashih Al-Quran gitu. Link khusus buat menghafal Al-Quran online, katanya. Masya Allah, lihat,
Allah tuh kasih jalan, Bu. Kalau kita jujur sama Allah, tinggal kitanya saja niatnya diluruskan. Kadang ada orang pengen menghafal Al-Quran, maka niatnya apa? Bukan pengen menjadi keluarganya Allah, bukan pengen dimuliakan oleh Allah di akhirat, tapi ternyata hanya sekedar ingin ikut lomba-lomba dunia dan mendapatkan kepingan-kepingan dari harta dunia. Ya, maka perlu di antara kita jujur kepada Allah, ikhlaskan niat murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bukakan jalannya, Allah bukakan jalannya. Allah akan berikan guru-guru terbaik. Allah yang berikan. Yakinlah, yakin. Sudah banyak teman-teman ya jamaah yang mencoba ini dan Allah berikan. Ya, guru-guru terbaik. Walaupun online, tapi kita tidak boleh meremehkan. Syukur-syukur lebih-lebih ibu-ibu datang ke Masjid Nabawi, ikut halaqah Quran di sana bersama anak-anak dan suami. Itu lebih afdal. Ya, kenapa? Karena di sanalah ilmu ya berasal dari Nabi kita Muhammad SAW dari kota Madinah. Ya, dan tidak ada satupun ilmu yang disampaikan di kota Nabawi, di Masjid Nabawi kecuali Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Di hari Jumat yang mulia ini saya turut mendoakan semoga kita semuanya, termasuk saya dan teman-teman semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita belajar di Masjid Nabawi. Amin. Bersama suami kita dan anak keturunan kita. Amin. Allahumma amin. Jadi bismillah ya ibu-ibu. Ya coba kalau boleh saya tanya, angkat tangan yang pengen mulai menghafal Al-Quran. Allahumma barik. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah berikan guru-guru terbaik. Semoga Allah ridha dan semoga Allah catat kita semuanya sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik. Maka ketika kita sudah diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarganya Allah, ada hafalan yang Allah titipkan kepada kita, maka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Dimurajaah, diulang-ulang. Nah ini ta'ahadu bil Quran, maksudnya ulang-ulangilah bacaan Al-Quran adalah murajaah. Jadi murajaah itu penting ibu-ibu. Dan murajaah itu paling afdal ada teman. Ya, kalau tadi hafalan Al-Quran disetor ke guru. Ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, tapi kalau murojaah tidak apa-apa, tidak bersama guru dengan teman, harus ada. Ya, kok bisa Ustazah nggak bisa murojaah sendiri? Boleh murojaah sendiri. Hanya kalau murojaah sendiri ini terkadang gangguannya banyak ya. Dan partnernya jangan suami. Ya, jadi pernah ada tuh jamaah yang nyoba partnernya sama suami. 1 hari, 2 hari, 3 hari oke, gitu ya. Setelah hari ketiga, wallahu ta'ala alam. Ya. Suami sibuk, gitu ya. Dia sibuk, ya sudah. Jadi sama teman. Ya. Boleh nggak murojaahnya online? Boleh. Ya silahkan. Lebih baik lagi offline. Lebih baik offline. Jadi ada waktu yang disepakati dalam 1 hari itu. Entah itu ba'da subuh atau ba'dal asr. Itu bagus. Ba'dal asr lebih bagus untuk murajaah. Biar ba'da subuh untuk hafalan baru. Ya. Ba'dal asr, itu waktu bagus untuk murajaah. Ya misalnya Bu Yosi, Ustazah Yosi ya sama Ustazah Ani kan deket-deketan tuh rumahnya. Kita janjian ya ba'da asar ya ke rumah ya gitu ya. Setor setiap hari. Dan bagaimana targetnya yang namanya murojaah? Kata sebagian ulama disebutkan bahwa kalau ada orang sudah selesai 30 juz, maka minimal itu 5 juz dalam sehari. Dibagi 6. Sudah saya ajarkan ini ya? Sudah pernah saya sampaikan ya? Di mana saya sampaikan? 30 juz. 30 juz dibagi 6. Berapa? 5 juz. Ya, 1 hari 5 juz. Ibu punya hafalan 6 juz. Berarti 1 hari ibu ada tugas 1 juz. Ibu punya hafalan 6 lembar. Berarti ibu punya setoran murojaah 1 lembar sehari. Punya hafalan Al-Quran 6 baris. Misal. Kan yang kul-kul tadi kan 6 baris tuh. Maka murojaahnya 1 baris. Ya. Bu, kalau untuk kondisi kita nih, ya kita kan nggak semua kita muda ya Bu, tapi kita pernah muda. Ya, gimana? Sepakat ya? Maka metode, izin saya menyampaikan, metode yang lebih ringan untuk menghafal tuh metode tikror. Tikror itu apa? Diulang-ulang 40 kali minimal. Itu butuh kesabaran itu. HP harus dijauhkan Bu. Ya, iya, cukup dengan pensil dan atau balpen dan kertas saja depan ibu.
Ya, karena nanti kalau ada HP di depan baru mengulang 10 kali teng 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 sudah ada WA masuk buka ya. Padahal targetnya berapa kali tadi? 40. 40 tuh nggak capek us. Ya semua butuh perjuangan. Ya, manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah Azza wa Jalla akan berikan hasilnya. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau menghafal Quran tuh ibu-ibu bersihkan diri dulu dengan berwudu gitu misalnya ya. Hadapkan diri ibu-ibu, diluruskan niatnya ya. Salat dulu bolehlah, salat 2 rakaat kalau memang waktunya salat duha, misalnya ibu-ibu mau menghafal Quran jam 6 ya niatkan salat duha 2 rakaat. Atau misalnya ibu-ibu mau menghafal Al-Quran malam hari, misalnya niatkan untuk qiyamul lail. Ya 2 rakaat salat minta sama Allah. Ya Allah, kan sudah wudu tuh salat. Ya Allah, saya pengen ngafal Quran ya Allah. Saya pengen ngafal Quran surat ini, misalnya surat yang butuh perjuangan surat apa ya? Surat Hud. Ya. Itu kan lumayan tuh dibandingkan dengan surat Yusuf maksudnya. Ibu-ibu tuh kalau ngafal surat Yusuf tuh lebih cepat biasanya. Kok bisa us? Karena bentuknya cerita. Ya. Surat Yusuf kan alurnya cerita tuh. Ibu-ibu pahami dulu aja. Ya. Sebelum menghafal Al-Quran tadi wudu, salat. Oke? Sudah minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah hamba ya Allah untuk menghafalkan Al-Quran yang baru akan hamba hafal. Kemudian sebelum ibu-ibu menghafal nih malam hari, di hari kemarin ya misalnya ibu-ibu nanti malam mau menghafal nih ya. Contoh. Pagi ini atau batasnya sampai sore, ibu-ibu benari dulu bacaan Al-Qurannya, disetor ke gurunya masing-masing, tahsin. Bener nggak bacaan Al-Quran saya? Ya dari ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim misalnya. Ya di tahsin dulu dibenarkan bacanya tashih. Baru kemudian ibu-ibu selesai berapa ayat yang mau dihafal? 1 ayat misalnya. Oke. 1 ayat dihafal untuk malam hari. Ibu-ibu bangun malam, wudu, salat 2 rakaat minta sama Allah, dihafal itu 1 ayat diulang-ulang 40 kali. Minta tolong sama Allah. Jangan pernah menganggap kekuatan Allah itu remeh ibu-ibu. Allah itu zat, kalau sudah menolong hambanya maka Allah Azza wa Jalla akan menolongnya. Maka dari itu minta sama Allah, ya Allah sabarkanlah hamba untuk mengulang ayat ini 40 kali ya. Dan Allah akan berikan ibu-ibu hafalan yang mutkin. Hafalan yang apa? Mutkin. Seperti ibu-ibu menghafal surah Al-Fatihah. Masalahnya kita nih ibu-ibu, saya dan teman-teman semuanya, kalau mau menghafal hafalan baru 5 kali baca sudah mulai diterawang. Paham diterawang? Kayaknya udah hafal deh gitu ya. Baru 5 kali. Banyak yang seperti itu. 5 kali, baru 5 kali. Sudah ya. Padahal 40 kali dulu. Ya terus dan ada metode yang bagus teman-teman. Kalau pas ngulang itu teman-teman jangan menundukkan kepala begini, capek lehernya. Tapi gunakan alat bantu yang kira-kira mata kita ke depan, Al-Quran ada di depan kita langsung. Jadi ibaratnya tuh ibu lagi motokopi ayat. Tahu motokopi? Jadi ayatnya dibaca, ya mata langsung begini, terus dibaca aja 40 kali. Ya diinget-inget barisnya ada di mana. Ya Masya Allah. Maka orang-orang yang kadang hafal baris kanan, depan, bawah, tengah, tuh ketika menghafal fokus. Ya, kalau kita mungkin sudah duduknya ngelemprak, apa tuh duduknya ngelemprak? Duduknya nggak tegak gitu ya. Al-Qur'annya di pangkuan gitu ya. Terus nunduk, mata kelu. Betul. Ujung-ujungnya begitu kan Bu ya? Jadi tegak. Kalau mau minum dulu. Boleh, minum boleh. Oh iya, alhamdulillah Allah ingatkan saya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mau menghafal Quran, di antara cemilannya harus ada kismis, zabib, kismis. Zabib itu kismis, anggur kering. Itu bagus banget, cemilan itu. Jangan mau menghafal Quran cemilannya kentang goreng. Orang yang mulai menghafal Quran kan cepat lapar loh ibu-ibu. Coba deh ibu-ibu, orang diet ya sebenarnya ngafalin Al-Quran aja kurus kok nanti. Yang nggak usah diet deh. Caranya ngafalin Al-Quran nanti kurus sendiri. Coba ibu-ibu hafalin Al-Quran cepet lapar nih perut. Iya nggak, ibu-ibu? Apalagi kentang goreng, apalagi gorengan. Wah itu Masya Allah. Biskuit, roti,
kletek-kletek, makaroni goreng, apalagi seblak, tambah-tambah. Ya. Kismis bu, kismis air putih. Boleh hangat, boleh biasa, jangan dingin. Dingin tuh nanti suasananya nggak oke. Ya. Kalau ada kurma ajwa lebih baik. Kurma ajwa lebih baik. Ya. Udah itu aja cemilannya. Zabib sama kurma ajwa. Sudah cukup. Airnya air putih. Kenapa saya sampaikan air putih ini penting? Karena menghafal itu butuh oksigen dalam tubuh kita. Ya. Dan air itu membantu untuk mengencerkan hafalan kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Zabib juga sama. Zabib dikenal oleh para ulama untuk menguatkan hafalan. Dan orang yang menghafal Al-Quran itu sedikit menjauhi, sedikit menjauhi, ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Saya kalau mau bilang jauhi, kayaknya orang Indonesia belum bisa. Ya, apa yang dijauhi? Pedes-pedesan, asem-aseman. Wah, berat. Orang saya kalau makan harus pakai sambal, apalagi orang Padang, misal gitu ya. Jadi pedes-pedesan, asem-aseman tuh kata para ulama sedikit menghilangkan hafalan. Ya, maka dari itu orang Arab tuh ibu-ibu terkenal nggak suka pedes, nggak suka sama sekali ya. Ya sambelnya mereka itu apa sih? Sambelnya mereka itu tomat, ya, bawang putih, cabai sedikit, sudah itu cukup. Orang Indonesia sambelnya udah nggak sehat, ya, diulek, digoreng, udah digoreng, diulek, digoreng lagi, masya Allah, minyak semua bu. Ya. Sambelnya orang Arab tuh enggak, sambelnya orang Arab tuh mentah, ya. Tomat, bawang putih, cabai sedikit, blender udah. Sudah itu sambel mereka. Ya. Siap ya ibu-ibu ya. Tadi ulangi lagi. Tadi apa? Persiapan tahsin dulu paginya. Malamnya ibu-ibu sebelum tidur ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah saya mau bangun malam nih mau ngafal Al-Quran satu ayat. Satu ayat kepanjangan, satu baris. Kan mau mulai menghafal. Satu baris saja, satu ayat. Kalau ayatnya ayat Al-Baqarah yang tentang bab hutang itu kan panjang, ya. Jadi satu halaman itu satu ayat, ya. Satu baris, oke? Ibu-ibu minta sama Allah, ya. Minta sama Allah, ya Allah saya bangunkan saya jam 2, bismillah. Dia bangun, kalau ibu-ibu bangun, ya baca doa, bolehlah sedikit peregangan ya boleh. Peregangan tahu peregangan? Ya. Stretching, oke, stretching bolehlah sedikit-sedikit, dilenturkan nafasnya, paru-parunya disehatkan dulu, dihirup dulu nafas yang bagus ya gitulah. Kalau mau punya alat olahraga ya di rumah ya pakai dulu, biar badannya enak dulu. Sudah cukup. Terus berwudu, baru kemudian salat, duduk, kemudian diulang-ulang 40 kali, gitu ya. Siap bu? Insya Allah. Saya nggak tak jadikan PR, mbok nanti ada yang berat. Ya, silahkan ibu-ibu masing-masing saja. Ya, PR-nya setornya ke Allah. Ya Allah, saya setor PR, gitu ya. Oke, baik. Nah, Rasulullah mengatakan, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi." Ya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Kata Rasulullah, hafalan Al-Qur'an itu, Bu, ya kalau enggak dimurojaah, maka dia akan cepat hilangnya. Seperti seekor unta yang diikat. Kalau tidak kuat ikatannya, maka unta itu akan lebih cepat lepas dari ikatannya. Cara mengikat hafalan bagaimana? Dengan memurojaah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau menyebutkan, kata beliau, dan diulang-ulang murojaahnya itu kapan? Posisi yang paling bagus itu kapan? Yaitu dipakai untuk bacaan sholat. Ya, jadi kalau ibu mau sholat malam, hafalan Al-Qur'annya dipakai. Ya mau sholat duha dipakai, ya mau sholat rawatib dipakai, mau sholat wajib kan ada tuh bacaan surat dipakai terus hari itu. Jadi satu baris diulang-ulang berapa kali silahkan, ya diperbanyak dalam satu hari itu. Masya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, berarti hadisnya insya Allah sahih. Yang kedua, monggo silahkan Mbak Mia. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama masalu sahibil Qur'an kama sali sahibi aqwalati in ahada 'alaiha amsakaha wa
أطلقها ذهبت. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Hadis ini hampir jazakillah khair, hampir semisal dengan hadis yang pertama, ibu-ibu. Jadi kata Rasulullah SAW dari hadis Abdullah ibnu Umar. Kita sudah pernah bahas ya Abdullah ibnu Umar ya. Siapa Abdullah ibnu Umar? Putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak Abdullah ibnu Umar ini masih kecil. Masya Allah, Allahumma barik. Dan Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW, semoga Allah meridai Abdullah dan bapaknya Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibili mu'allaqah. Ibarat perumpamaan, ya mathal itu perumpamaan. Perumpamaan sahibil Qur'an, perumpamaan orang-orang yang punya hafalan Al-Quran, pemilik hafalan Al-Quran, pemilik ahlunya Allah Azza wa Jalla, keluarganya Allah itu, kamathali sahibil ibil mu'allaqa, seperti orang yang punya unta, ya, yang sedang diikat untanya. In ahada 'alaiha amsakaha. Kalau pemilik unta ini menjaga untanya, ikatannya kuat, maka untanya nggak kemana-mana, kan dijaga, ya. Dan ikatannya kuat. Beda kalau ikatannya nggak kuat. Ini kuat. Wa in atlaqaha dhahabat. Kalau ikatannya nggak kuat, dia juga nggak menjaga unta tersebut, maka untanya akan lari. Sama hafalan Al-Quran, kalau kita nggak murojaah, kita nggak menjaga, maka hafalannya hilang. Tapi sebaliknya kalau kita menjaga hafalan Al-Quran tersebut dengan memurojaah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lekatkan pada diri kita masing-masing. Gitu ya, Masya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Kemudian ada dua hadis lagi ya akhwat. Ya, ini dalam bab ini dua hadis lagi. Tapi sebelumnya saya izin menjelaskan bahwa dua hadis ini adalah hadis dhaif. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tibyan agar para pembaca berhati-hati. Ya, kita berbaik sangka begitu. Dijelaskan di ta'liqat bahwa dua hadis ini adalah dhaif. Jadi kalau ada teman-teman mendengar hadis ini, maka ketahuilah bahwa hadis ini dhaif. Bolehkah kita belajar hadis dhaif? Boleh, tapi tidak untuk diamalkan. Hanya sekedar sebagai pengetahuan. Dan mempelajari hadis sahih itu lebih diutamakan terlebih dahulu daripada mempelajari hadis dhaif. Paham ya ibu-ibu? Dhaif itu apa sih? Lemah. Dhaif itu lemah, maudhu' itu palsu. Baik. Ini hadisnya dhaif, nggak boleh diamalkan ya ibu-ibu. Hanya sekedar kita tahu saja. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tapi ini tidak bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Hadisnya kan lemah. Ya. Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Disebutkan uridat, ya, diperlihatkan kepada Rasulullah SAW pahala-pahala dari umatnya beliau. Ummati kata Rasulullah adalah umatku. Hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Sampai pahala seorang laki-laki mengeluarkan debu dari masjid. Al-qada ay al-athar, debu, atau ada yang menyebutkan kal-ud. Ud itu tongkat. Al-ud, al-ujur, al-qadhat itu ud. Ud itu adalah artinya itu ada yang mengatakan debu, ada yang mengatakan ud, tongkat. Ud itu tongkat. Wa futatil khazafi wa nahwiyya mimma yunkasul masjidu minhu. Atau ada yang mengatakan serpihan-serpihan kayu. Misalnya masjidnya itu terbuat dari pelepah kurma, ya. Ada yang jatuh di dalam masjid. Nah, orang yang mengeluarkan serpihan kayu dari pelepah kurma yang jatuh itu disingkirkan biar tidak membahayakan orang lain yang masuk masjid, maka dia akan diberikan pahala. Paham ya ibu-ibu ya? Wa uridat alayya, kata Rasulullah SAW, dan saya diperlihatkan alayya dhunubu ummati, dosa-dosa umatku. Falam ara dhanban a'damu min suratin minal qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Kata Rasulullah, tapi ini bukan kata Rasulullah, ini hadisnya lemah, ya. Barang siapa falam ara dhanban, tidaklah aku melihat sebuah dosa yang lebih agung ketika seseorang menghafalkan sebuah surat kemudian dia melupakannya. Summa nasiyah.
Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa takallama fihi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi wa takallama fihi, artinya adalah para ulama membincangkan hadis ini. Wa takallama fihi, mempermasalahkan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak perlu kita amalkan. Yang kedua adalah hadis dari Sa'ad ibnu Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'an tsumma nasiyahu laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati ajdam. Katanya di sini barang siapa yang dia membaca Al-Qur'an kemudian menghafalkannya dan melupakannya, maka dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia punya penyakit kusta. Azdam itu kusta. Ya, tapi ini hadisnya lemah. Jadi jangan kita percaya, ya, karena ini hadisnya lemah. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat hadis ini, ayo cepetan murojaah. Nanti kalau nggak murojaah, berjumpa sama Allah hari kiamat, kalian misalnya ditakut-takuti sama gurunya, misal, ayo murojaah Quran diulang-ulang. Kalau misalnya nggak murojaah, nanti pada hari kiamat penyakit kusta loh kamu ya, gitu ya. Itu dhaif, lemah. Ya, tidak boleh kita mempercayai apalagi mengamalkan hadis-hadis dhaif. Baik, insyaallah cukup ya teman-teman ya, kita insyaallah sampai di bab terakhir. Nanti mudah-mudahan di pertemuan berikutnya lagi insyaallah, semoga Allah berikan usia yang barakah, usia yang panjang, sehat walafiat. Semoga kita bisa berjumpa kembali insyaallah di tahun yang berbeda ya. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.